Bu. Tiara Hadir Bu. Ningrum Hadir Bu. Yaya hadir Bu. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apa sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Sebelum kita belajar, silakan anak-anakku berdiri, kita nyanyi dulu ya lagu Indonesia Raya. Oke Bu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk anak-anakku. Ibu mau tanya, apa saja kegiatan anak-anak ibu setelah pulang sekolah? Bantu orang tua Bu. Ya. Apa saja yang anak-anak ibu lakukan jika melihat temannya membuang sampah sembarangan? Menegurnya Bu. Mengajaknya diskusi Bu. Iya. Sekarang, kalau kita mempelajari norma akan membantu kita menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab karena tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masyarakat. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama, kesopanan, kesusahan hukum, agar kalian tahu tugas dan tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Nah, norma dalam kehidupan sehari-hari, tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian norma, menunjukkan contoh perilaku sesuai norma, menyebutkan macam-macam norma kehidupan sehari-hari, dan keempat, menumbuhkan sikap patuh terhadap norma. Pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku agar kehidupan berjalan tertib dan aman. Macam-macam norma ada 4. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Norma agama adalah aturan hidup yang berasal dari ajaran Tuhan, digunakan oleh pemeluk agama untuk mengatur perilaku agar sesuai dengan ajarannya. Contoh norma agama yaitu beribadah tepat waktu, berdoa
sebelum melakukan kegiatan mengucapkan salam dan menjauhi larangan sesuai ajaran agama. Sanksi jika melakukannya yaitu kita bisa merasa berdosa, teguran dari tokoh agama, dan akibatnya spiritual lainnya. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Norma ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menghindari keburukan. Contoh dari norma kesusilaan yang pertama itu tidak mengambil barang yang bukan miliknya, tidak menyakiti perasaan atau merugikan orang lain, bersikap jujur, tidak mencuri, membantu orang yang kesusahan, dan tidak berbuat curang. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan yaitu rasa bersalah, penyesalan, dan dijauhi teman. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat, mengatur cara berperilaku agar diterima dan dihormati orang lain. Contoh dari norma kesopanan yaitu mengucapkan tolong, maaf, terima kasih, mengantri dengan tertib, mengucapkan salam, berbicara dengan sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan menghormati orang lain. Sanksi jika melanggar norma kesopanan. Yang pertama itu ditegur, yang kedua diperingatkan, yang ketiga dianggap tidak sopan. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara, memiliki sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Tujuannya menjaga ketertiban dan keadilan. Contoh dari norma hukum yaitu mematuhi rambu lalu lintas, yang kedua membayar pajak, yang ketiga tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak fasilitas umum. Sanksi jika melanggar norma hukum yaitu denda, kurungan, sanksi administratif. Pentingnya mematuhi norma yaitu yang pertama menjaga ketertiban masyarakat, menciptakan lingkungan aman dan nyaman, yang kedua membentuk karakter bertanggung jawab, yang ketiga menghindarkan diri dari konflik dan masalah, yang keempat mematuhi norma membuat kehidupan menjadi aman dan tertib dan damai, yang kelima norma membantu kita hidup rukun dengan orang lain. Jadi norma itu adalah pedoman yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan berjalan tertib, aman dan damai. Ada 4 macam norma yang berlaku di Indonesia yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dengan mematuhi norma, kita dapat hidup rukun, saling menghormati, serta menjaga ketertiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, Ibu ada video untuk kalian lebih paham lagi. Silakan disimak videonya ya. Ya, Bu. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Edukasi Eksis bersama dengan aku, Kak Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar ya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang norma. Apa itu norma dan bagaimana cara menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari? Untuk itu, saksikan video ini sampai selesai. Tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia itu memiliki banyak sekali daerah yang tersebar mulai dari Sabang hingga Merauke. Dan setiap daerah itu memiliki aturannya masing-masing yang bertujuan untuk mengatur masyarakat serta menjadi tujuan agar tidak terjadinya konflik atau bahkan perpecahan. Peraturan inilah yang disebut dengan norma. Dengan adanya norma, maka diharapkan orang-orang ini akan memiliki kesadaran atas batasan dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Beragam macam norma ini melekat dan juga terjadi di lingkungan masyarakat. Terdapat 4 contoh norma serta contoh-contoh perbuatannya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Norma yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama antara lain yang
setelah manusia meninggal dunia atau ketika ditakdirkan. Pelanggaran norma agama di dunia akan menyesal serta tidak akan terasa nyaman. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Untuk yang belum mengetahui tentang norma kesusilaan, norma ini berkaitan dengan musik dan kampung dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan adalah selalu berkata jujur, mengembalikan barang yang bukan dari hak kita, mengerjakan ujian yang jujur, ramah saat bertetangga, serta menolong orang lain yang sedang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan adalah dikucilkan dari masyarakat. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma ini merupakan norma yang mengatur hubungan manusia dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, norma ini juga berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan adalah sebagai berikut: menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, serta tidak memotong pembicaraan dengan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapatkan sanksi sesuai dengan adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungannya. Norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh manusia. Contoh norma hukum antara lain: wajib membayar pajak, tidak melakukan korupsi, tidak membuat kejahatan, serta menaati aturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Dengan adanya norma, maka tatanan kehidupan dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga. Apabila tidak dilaksanakan oleh setiap anggota dalam lingkungan, maka tatanan masyarakat tersebut akan kacau dan kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Nah, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video kita kepada kalian semua, dan tentunya jangan lupa subscribe ya. Nah, ada video satu lagi untuk kalian menjawab pertanyaan dulu ya. Ayo maju, kita gajah, ambil. Oh gitu, silakan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti apa-apa. Dah, boleh kemana? Cepat. Ya, dapat kaji gimana sih? Katanya bisa main bola. Ada kecil, kaki pendek. Kita akan biarkan kau. Muncul. Soal situasi. Iya bang bro, kemarin habis minum, tadi kalah. Gak apa-apa, kita mulai lagi. Ayo tunggu ya bapak. Ayo. Kok bilang sih? Oh, ketemu nih.
Di dalam permen tersebut ada aturan-aturan yang harus dipatuhi jika tidak maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu norma? Ya, norma adalah aturan kaidah pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan ini. Aturan itu sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Siapa di sini tahu apa saja bentuk norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat? Benar sekali. Norma agama, norma kesusilaan, dan hasil norma kesusilaan dan yang keempat adalah norma. Mari kita bahas satu persatu macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada kitab suci yang berasal dari Tuhan dan bangsa. Berikut contoh norma. Assalamualaikum. Selanjutnya yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang ada disertakan atau suara baik yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Pak, saya mau bayar, Pak. Tadi beli gorengan satu. Minggu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu nantimu akan hilang kepekaan. Ini deh kembaliannya. Salah, Pak. Saya ngambil dua. Tadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang dilakukan di masyarakat. Berikut contoh dari norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan ibu. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan ibu kepada ibu. Selanjutnya yang keempat adalah norma pilih. Norma hukum adalah norma yang dibuat bagi pemerintah atau pejabat yang berbeda yang bersifat memaksa dan sanksi jelas. Berikut contoh norma. Selalu yakini dan kata sebelum menyerah. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya.
Gunakan saya dalam saat berwajiban demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Demikianlah penjelasan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari video yang tadi, mana yang boleh ditiru dan mana yang tidak boleh ditiru? Apa akibatnya? Yang boleh ditiru orang yang beribadah dan anak yang saling sama orang tua dan guru. Yang tidak boleh ditiru? Anak yang mencuri dan melanggar lalu lintas, Bu. Akibatnya apa, Tiara? Akibatnya merusak hubungan dengan orang lain, mengembangkan kebiasaan tidak jujur, risiko kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, Bu. Iya, betul. Anak-anak ibu kayaknya tidak fokus. Mari kita striking dulu ya. Silakan berdiri. Bentuk kalian menjadi satu kelompok untuk mengerjakan LKPD. Satu kelompok ya.
Apakah sudah siap anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Silakan perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Yang pertama itu yaitu ada gambar norma agama, Bu. Yang kedua ada norma hukum, gambarnya ini, Bu. Terus ada norma kesopanan atau norma kesusilaan, Bu. Terus norma kesopanan. Selanjutnya, tuliskan sanksi jika perilaku dalam gambar tersebut dilanggar. Yang gambar pertama itu berdoa atau ibadah, Bu. Yang kedua, mengembalikan barang. Yang ketiga, membantu dan berkata sopan, Bu. Yang keempat, menyeberang di tempat
zebra cross. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan berdasarkan gambarnya. Yang pertama, mengapa norma penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena jika tidak ada norma, hidup akan menjadi kacau dan tidak teratur. Dari keempat norma yang kalian pelajari, norma mana saja yang paling sering kalian jumpai? Jelaskan alasannya. Norma agama, Bu. Yang selanjutnya, apa akibat jika masyarakat tidak mematuhi norma? Yang pertama, terjadi kekacauan, konflik, kehidupan tidak nyaman, sanksi. Selanjutnya, sebutkan masing-masing satu contoh perilaku sesuai norma di rumah dan di sekolah. Kalau di rumah, selalu minta izin kepada orang tua saat keluar rumah. Kalau di sekolah, datang tepat waktu ke sekolah dan menggunakan seragam sesuai ketentuan. Sekian dari kami, Bu. Silakan duduk. Terima kasih Tiara. Beri aplaus untuk Tiara. Nah, jadi apa itu tadi norma agama? Norma agama adalah aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari ajaran agama, Bu. Kalau kita melanggarnya, apa akibatnya? Rasa bersalah, kehilangan ketenangan hati, atau merasa jauh dari Allah. Apa perbedaan antara norma agama dan hukum? Kalau norma agama bersumber dari ajaran agama seperti kitab suci dan ajaran Nabi. Sedangkan norma hukum bersumber dari peraturan negara dibuat oleh pemerintah. Ya, beri aplaus untuk Minggu. Nah, jadi norma itu ada 4 macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, setiap orang itu memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab agar sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum agar kehidupan itu berjalan dengan tertib. Nah, untuk anak-anak itu lebih paham lagi, Ibu akan memberikan sebuah kuis. Apa itu norma sosial dalam kehidupan sehari-hari? Yang A, Aku. Bu. Contoh norma bertamu yang sopan adalah B, Bu. D, Bu. etika bercanda di tempat umum sebaiknya. A, Bu. A, Bu. Iya. Norma berpakaian di acara resmi adalah D, D, Bu. Bu. norma mengantri di transportasi umum berarti B, Bu. B, Bu. ketika berbicara dalam kelompok, norma yang tepat adalah A, A, Bu. Bu. norma menjaga kebersihan lingkungan berarti B. B. menghargai waktu orang lain berarti B, Bu. norma membantu sesama sebaiknya Membantu yang membutuhkan saat diminta. Yang C, Bu. berkomunikasi dengan bahasa santun berarti Yang C, C, Bu. ya. Wow. Nah, norma mana yang paling sering anak itu lakukan pada hari ini? Norma agama. Iya. Nah, pelajaran kita minggu berikutnya yaitu tentang manfaat aturan norma dan akibat pelanggaran norma. Silakan ketuanya pimpin doanya lagi. Kita duduk siap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil
disayang oleh orang. Ya, Ibu.